Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan akan sabda kebenaran Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayat 11 hingga yang ke-28. Dan yang akan menjadi pokok renungan kita di malam hari ini terambil dari ayat yang ke-15. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan. Kita mohon bimbingan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita untuk dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama-sama di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga setiap orang yang mungkin sempat melihat konten kami di malam hari ini. Biarlah mereka juga akan terberkati dengan kebenaran firman di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan yang ke-28. Pada ayat yang ke-15 akan menjadi pokok renungan kita di malam hari ini. Demikian bunyinya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Perjanjian adalah kesepakatan dua pihak. Perjanjian haruslah saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Bila ada yang melanggar perjanjian, akan ada sanksinya. Sebagai orang percaya, kita ini adalah anak-anak perjanjian Tuhan atau umat yang hidup di dalam perjanjiannya. Bahkan perjanjiannya diteguhkan dengan darah Kristus. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tetapi masih banyak orang Kristen yang dengan sengaja meremehkan dan mengabaikan perjanjian ini, sehingga mereka tetap saja menjalani hidup dengan sembarangan. Ibadah ya ibadah, persekutuan ya persekutuan, tetapi tidak membawa dampak apa-apa bagi dirinya. Karena ibadah atau persekutuan yang dilakukan hanya sebatas aktivitas jasmani saja, tak jauh beda dengan kehidupan bangsa Israel. Mereka berkali-kali diingatkan tentang firman Tuhan, tetapi mereka tetap saja hidup dalam ketidaktaatan. Padahal ketika Musa diutus Tuhan untuk mengingatkan tentang perjanjiannya, ini bangsa Israel menjawab dengan serempak. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan, namun mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka.
Seringkali Alkitab hanya kita jadikan pajangan dalam lemari. Hari ini kita diingatkan Tuhan akan perjanjian itu. Betapa Ia sangat mengasihi kita, sehingga nyawanya pun rela Dia korban. Dan olehnya kita diselamatkan dan menikmati berkat-berkat surga. Karena itu kita harus hidup di dalam ketaatan, memiliki hubungan yang karib dengan Dia, sehingga apa yang dijanjikannya digenapi dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan dan jadilah pelaku firman. Itulah yang dikehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Kami bisa meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Engkau Bapa melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi makanan rohani kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, berkati setiap orang yang turut serta menonton renungan firman-Mu di malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, agar firman ini juga akan menjadi berkat bagi mereka. Ampunkan semua kesalahan-kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Baik itu perbuatan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya mengandalkan Engkau Bapa sebagai penolong, sebagai juru selamat dalam hidup kami. Ampunkan semua kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat melawan daripada kehendak-Mu Bapa. Baik itu dosa perbuatan, penglihatan, pembicaraan, pemikiran, dan dosa apapun juga yang tidak berkenan di hadirat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah merenungkan sabda kebenaran-Mu di malam hari. Amin.